Kalian tahu gak sih, beberapa hari yang lalu rame video seorang driver ojek online Grab ya, perempuan yang di-cancel sepihak oleh penumpangnya karena dia adalah driver ojol perempuan, guys. Kalau misalkan mau sama cowok, kenapa nggak di-cancel dari tadi aja? Aku dari jauh loh Kak ngambil kesininya. Kemudian penumpangnya pesan ulang dan langsung naik driver laki-laki yang datang sesudahnya, guys. Udah di sini nunggu Kakak dari tadi di situ nggak nyamperin. Malah mau di-cancel. Aku udah jauh loh Kak kesininya. Udah Kakak dari tadi diem di situ nggak nyamperin aku ke sini. Ih, nggak jelas tuh. Di cancel. Ih, malahan mesen ke driver lain. Gak ngerti sama penumpang kayak gitu teh. Kalau emang gak niat, kalau emang gak mau sama driver cewek dari awal dapet kan bisa langsung di cancel. Aku udah jauh-jauh loh kesini dari posisi aku, terus dia dari tadi diam di situ ngeliat aku datang pun dia nggak nyamperin sama sekali, anjir. Sebagai orang yang juga sebagai driver ojek ya, aku ini ya harus bilang, video ini bukan cuma bikin sedih, tapi juga membawa kenyataan, guys, yang sebenarnya sering terjadi di dunia lapangan ya, bahwa diskriminasi terhadap driver perempuan itu nyata adanya, guys. Nah, buat yang mungkin belum lihat atau belum tahu ceritanya, ini inti videonya, guys. Seorang driver ojek perempuan mendapat order dan dia juga langsung di titik jemputnya langsung, guys, secara langsung ya. Dia tunggu dan ditunggu, guys, walaupun tuh jauh-jauh datang ya sampai ke titik penyebutannya. Tapi ketika penumpangnya keluar, yang terjadi malah apa? Di cancel sepihak oleh penumpangnya. Alasannya apa ini? Maaf, saya mau driver laki-laki katanya, guys. Seperti itu ya kalau di dalam videonya. Atau kalau kalian lebih tahu detailnya, coba komentar di kolom komentar di bawah ya. Jadi alasannya, yang bikin lebih mirisnya penumpangnya langsung pesan ulang, guys. Dan ketika driver cowoknya datang, dia langsung naik tanpa ragu atau merasa bersalah telah meng-cancel driver perempuan yang sebelumnya. Driver cewek tadi cuma bisa diam dan menahan kecewa, guys. Bahkan bisa menangis dan merasa tidak dihargai sama sekali perjuangannya, guys. Udah jauh-jauh datang ya untuk ke titik penjemputan penumpang tersebut. Nah, ini bukan sekedar soal cancel, guys. Ini bukan sekedar soal order batal ya. Masalah utamanya adalah diskriminasi terhadap gender, guys. Karena dari awal driver perempuan dianggap kurang mampu mungkin ya, kurang kuat, kurang aman, kurang profesional mungkin. Padahal ya namanya driver, sama-sama cari makan, guys, selama ini. Sama-sama kerja keras, sama-sama ingin memberikan pelayanan yang terbaik, guys, untuk penumpangnya. Nah, aku sendiri sebagai driver ojek online sering banget lihat driver penumpang yang harus berjuang lebih keras, guys. Bukan cuma di jalanan, tapi juga menghadapi pandangan orang, guys. Ada yang bilang, cewek mah jangan jadi driver, bahaya katanya, guys. Ada yang bilang, kalau dapet driver cewek lama nantinya. Ada yang juga bilang, gak enak kalau dijemput cewek, mending cowok aja. Padahal coba kita lihat fakta sehari-hari di lapangan, guys. Banyak driver perempuan yang lebih rapi, lebih sabar, dan lebih detail untuk pengantaran orderan, guys. Banyak yang punya skill berkendara lebih bagus, bahkan lebih aman dari driver laki-laki pada umumnya. Banyak yang bekerja keras karena harus menghidupi anak, keluarga, dan orang tua. Mereka bukan cuma hanya bekerja, guys, tapi juga berjuang untuk keluarganya. Nah, cancel itu bukan cuma klik tombol aja, guys. Cancel itu membuang waktu yang tidak bisa dikembalikan, membuang bensin, tenaga, dan perjalanan untuk drivernya, menurunkan performa akun driver, dan membuat semangat kerja menurun, guys. Dan kalau cancel terjadi hanya karena driver itu perempuan, itu jelas bukan sekedar salah paham, guys, tapi itu bentuk diskriminasi. Aku ngerti kok, ada beberapa penumpang yang punya referensi gender tertentu karena alasan keamanan dan kenyamanan pribadi. Misalkan saja, penumpang perempuan lebih nyaman driver perempuan,
Penumpang tentunya merasa lebih aman naik driver laki-laki. Itu wajar ya guys. Tapi cara menyampaikan harus manusiawi lagi ya. Sebelum driver berangkat, bukan setelah mereka capek-capek datang. Contohnya bisa bilang di chat ya, "Kak, mohon maaf sebelumnya, saya lebih nyaman driver laki-laki, boleh saya cancel? Terima kasih." Itulah attitude yang penting ya guys. Nah, selesai dengan komunikasi yang sopan, bukan dengan membatalkan di depan mata mereka ya. Nah, saatnya berhenti melihat driver perempuan sebagai pilihan kedua guys. Stop bilang mereka itu lemah, stop meremehkan kemampuan mereka berkendara, dan stop perlakukan mereka seolah-olah tak pantas dapat orderan yang sama. Karena di balik helm, jaket, dan motor ada seseorang yang sedang mencari nafkah guys. Ada seorang ibu, ada seorang pejuang, ada seseorang yang mungkin pagi tadi harus menitipkan anak demi bisa bekerja. Dan mereka layak untuk dihormati guys. Untuk teman-teman driver perempuan di luar sana, kalian kuat, kalian hebat guys, dan kalian punya tempat di jalanan yang sama. Jangan minder ya, jangan merasa lebih rendah, karena dunia ojol bukan hanya untuk laki-laki. Dunia ojol adalah dunia untuk semua orang yang mau berjuang, jujur guys. Nah, video viral ini bukan hanya cerita satu orang, ini adalah wajah dari masalah yang lebih besar guys. Dan kalau kita ingin dunia ojol lebih baik, kita butuh saling hormat laki-laki dan perempuan guys. Perempuan kepada laki-laki, karena pada akhirnya kita semua sama guys. Kerja capek, panas, hujan, tapi tetap maju demi keluarga guys. Jadi mulai hari ini, mari kita hormati semua driver tanpa melihat laki-laki ataupun perempuan. Yang penting adalah hati, usaha, dan ketulusan mereka dalam bekerja. Nah, itu saja pesan dari aku. Bila mana ada kata-kata dan tutur kata yang salah, mohon maaf sebelumnya guys. See you next video guys. Bye-bye.